kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang rukun iman yang ketiga. Tentulah teman-teman sudah tahu apa rukun iman yang ketiga. Ya, benar, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan kitab Al-Qur'an. Sebelum saya membahas tentang kitab-kitab Allah, saya akan membahas dulu kenapa Allah menciptakan manusia dan Allah menurunkan kitabnya. Pertama, dengan kudroh dan irodah atau disebut kehendak Allah, Allah berkehendak menciptakan manusia di muka bumi ini. Ketika Allah menciptakan manusia, tentu Allah tahu unsur-unsur apa atau sifat-sifat apa yang ada di dalam diri manusia. Contohnya ya, manusia itu memiliki naluri mencari Tuhan. Manusia memiliki naluri seks. Manusia butuh untuk mempertahankan diri. Manusia butuh untuk makan. Nah, itu semua itu harus diatur dengan kitab Allah. Kalau tidak diatur dengan kitab Allah, maka manusia akan mencari atau melampiaskan naluri tersebut atau keinginan tersebut dengan caranya masing-masing. Sementara akal manusia itu terbatas dan akal manusia itu pasti berbeda-beda hasil pemikirannya. Sehingga perlu Allah menuntun manusia kepada jalan yang benar, jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menurunkan kitabnya yang berisi aturan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah menciptakan manusia itu ada di dalam surat Az-Zariyat, yaitu surat ke-51 ayat ke-56 yang berbunyi wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih arti ibadah itu? Ibadah adalah amalan yaitu untuk melakukan perbuatan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa perintah-perintahnya, atau meninggalkan segala larangannya. Jadi kesimpulannya yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Juga mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang sunnah. Kalau kita lihat di lingkungan kita atau di negara kita tidak menggunakan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi carut marut ataupun kekacauan ataupun banyak-banyak masalah. Di antaranya misalnya ketika orang tidak diatur masalah seksnya, maka yang terjadi adalah pergaulan bebas atau perzinahan, di mana zina adalah sesuatu perbuatan yang keji, yang amat hina, bahkan pelakunya juga harus dirajam atau dijilid. Nah, pada kenyataannya di lingkungan kita zina merajalela, bahkan ada yang sudah menikah gitunya ataupun suami istri disebutnya muhson, zina muhson. Kalau belum menikah disebutnya goir muhson gitu. Nah, yang lebih parah lagi ada yang namanya LGBT. LGBT itu adalah lesbian, gay, transgender, dan biseks gitu. Sebenarnya itu semua bertentangan dengan Islam. Akhirnya apa? Akhirnya banyak keturunan yang tidak jelas nasabnya. Lalu dia tidak akan mendapatkan hak waris ataupun hak wali untuk kedepannya. Ada lagi misalnya korupsi yang ada di Indonesia karena memang tidak diterapkannya Islam di tengah-tengah kita, sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku korupsi. Di dalam Islam, orang yang mencuri lebih dari 1/4 dinar, maka dia dipotong tangannya. Seandainya ini diterapkan di dalam lingkungan kita, orang akan takut untuk mencuri. Karena mereka berpikir tangan itu akan lebih berharga dari apa yang dia ambilnya. Itu juga dengan pembunuhan.
harga manusia dibayar dengan amat sangat murah. Tak seberapa misalnya dengan harga 2.000 ataupun dengan caci maki itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Seperti yang terjadi di berita-berita, ada terjadi pembantaian satu keluarga hanya karena mengejek gitu. Lalu ada lagi pembunuhan hanya karena tidak mau membayar uang toilet misalnya yang harganya 2.000. Nah ini semua masalah ini, semua yang terjadi ini adalah karena tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya hukuman kisos gitu diberlakukan di negara kita, seperti orang yang membunuh dibunuh lagi, maka dia akan berpikir beribu-ribu kali untuk membunuh seseorang. Karena apa? Karena selain dibunuh lagi, dia bisa membayar diat, tapi diatnya dengan mahal. Kalau pada zaman Rasulullah itu sama dengan 100 ekor unta ataupun 1.000 dinar, yang mungkin setara dengan uang miliaran. Itu saja mungkin yang saya sampaikan tentang kitab-kitab Allah. Tujuannya agar teman-teman merasa lebih yakin lagi dan bisa memahami dan mengetahui apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran, dan dapat menerapkan dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga bersikap toleransi kepada orang-orang yang di luar Islam, karena Islam pun mengajarkan kita untuk toleransi. Lalu bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya seperti hadis Rasulullah, baligni anil walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.